Oke teman-teman, di video kali ini seperti yang pernah saya sharekan mengenai FR untuk profesional guru PPKN. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan beberapa bentuk soal yang terkait mengenai FR tersebut ya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1 di sini mengenai suprastruktur. Seperti yang FR yang pernah saya paparkan bahwa di soal tersebut atau di soal SKB-nya ada mengenai suprastruktur dan juga infrastruktur politik di Indonesia ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Suprastruktur politik menjalankan fungsi output dalam sistem politik, yaitu apakah A. Pemaduan kepentingan, B. Pengajuan kepentingan, C. Pengajuan kepentingan. Waduh, sorry ya teman-teman, kayaknya ini untuk choice C-nya ini ada kesalahan ya, karena dia sama dengan choice yang B, jadi kita abaikan saja karena optionnya sama ya. Nah, yang D melaksanakan pengawasan atau yang E pelaksanaan keputusan. Nah, jadi untuk soal ini anggap aja cuma 4 choice-nya ya teman-teman, karena B dan C ini sama. Nah, yang mana nih suprastruktur politik itu menjalankan fungsi output sebagai apa nih dalam sistem politik? Ya, yang tepat di sini tentu saja adalah yang D ya teman-teman, yaitu melaksanakan pengawasan. Nah, jadi teman-teman, suprastruktur politik itu adalah merupakan lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan yang menghasilkan suatu output ke publik. Nah, jadi adapun untuk lembaga suprastruktur ini atau lembaga-lembaga kekuasaan tersebut terdiri dari eksekutif, yaitu kekuasaan eksekutif ini yang seperti yang diketahui dia berada di tangan presiden. Nah, kalau di Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang kedua adalah legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini terletak pada MPR yang anggota-anggotanya itu terdiri dari DPR dan juga DPD. Nah, selanjutnya suprastruktur yang selanjutnya adalah yudikatif. Nah, yudikatif ini kekuasaan kehakiman yang dimana dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Inspektif. Nah, kekuasaan inspektif ini terletak pada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Soal yang kedua, infrastruktur politik menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan. Infrastruktur politik yang menjalankan fungsi ini adalah apakah A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. DPR, atau yang E. Partai politik. Nah, dari penjelasan di nomor 1, pastilah kalian sudah tahu dong jawaban yang ada di jawaban untuk soal ini yang choice mana? Ya, tentu saja adalah yang E ya, partai politik. Karena untuk choice yang A, B, C, dan D itu masuk dalam suprastruktur politik. Nah, jadi infrastruktur politik ini adalah lembaga politik atau mesin politik non-formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan manapun. Nah, adapun untuk infrastruktur ini terdiri dari partai politik, kemudian interest group atau kelompok yang berkepentingan, ada juga pressure group yaitu kelompok penekan, yang ada pula kelompok jurnalis dan juga kelompok pelajar serta politik figur atau figur politik, yaitu adalah orang-orang yang lalu lalang atau yang bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah.
Masih tentang infrastruktur, soal nomor 3. Infrastruktur politik memiliki arti. Apakah A. Suatu mesin politik formal, B. Bangun politik di bawah atau mesin politik informal, C. Bangun politik ke atas, D. Lembaga yang melaksanakan pemerintahan, atau yang E. Lembaga politik yang melakukan pengawasan. Nah, ya, jadi infrastruktur politik itu memiliki arti sebagai bangun politik bawah atau mesin politik informal. Jadi yang tepat adalah yang B. Karena untuk choice yang A, C, D, dan E itu adalah suprastruktur politik ya. Oke, soal selanjutnya ini adalah FR yang mengenai budaya politik. Budaya politik yang mengadakan pemilahan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan, yang juga disebut sebagai kalangan priayi, dan rakyat kebanyakan mempunyai dampak negatif seperti di bawah ini, kecuali apakah A. Pemerintah menganggap yang paling tahu, B. Tidak pada tempatnya, rakyat tidak patuh apalagi protes, C. Pembangunan dianggap sebagai perwujudan dari kebaikan hati kalangan penguasa, D. Penguasa memiliki persepsi yang merendahkan rakyatnya, E. Rakyat mempunyai loyalitas dan kepatuhan yang tinggi. Nah, yang tepat di sini adalah tentu saja yang E ya, yaitu rakyat mempunyai loyalitas dan kepatuhan yang tinggi, bukan dampak negatif dari budaya yang mengadakan pemilahan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan. Selanjutnya, peranan sekolah dalam sosialisasi politik antara lain seperti di bawah ini, kecuali A. Pengajaran sejarah nasional berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik, B. Sekolah memberi pengetahuan kepada sistem tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya, C. Sekolah memberikan pandangan yang lebih jelas tentang lembaga politik dan hubungan politik, D. Sekolah memberikan keterampilan kepada siswa, E. Sekolah merupakan wadah mewariskan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Nah, jadi di sini peranan sekolah dalam sosialisasi politik, tapi yang ditanyakan adalah kecuali ya. Jadi untuk jawaban yang tepat, kecuali di sini yang bukan peranan sekolah dalam sosialisasi politik itu yang D, sekolah memberikan keterampilan kepada siswa. Nah, selanjutnya ini FR mengenai globalisasi ya. Untuk contoh soalnya, era globalisasi membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Dengan demikian, globalisasi seolah menjadi sebuah fenomena yang disebut apakah A. Nasionalisasi, B. Imperialisme, C. Neo-imperialisme, D. Internasionalisasi, atau yang E. Global Village. Nah, jadi era globalisasi yang menjadikan batas antar negara semakin kabur itu, sehingga globalisasi menjadi sebuah fenomena disebut dengan global village. Contoh soal berikutnya, terjadi keseragaman budaya adalah salah satu ancaman globalisasi dalam bidang apakah A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Hukum, atau yang E. Pertahanan dan keamanan. Nah, jadi untuk keseragaman budaya itu merupakan pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya ya, jadi yang C. Nah, di FR yang kemarin juga itu ada mengenai fungsi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, jadi kita coba untuk menjawab soal yang mengenai wawasan Nusantara ini ya. Karena di beberapa FR semua soal profesional ini hampir sama sih. Nah, jadi untuk wawasan Nusantara ini sendiri adalah pengertiannya adalah merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Soalnya, asas solidaritas menurut wawasan Nusantara yaitu
A. Tercapainya kesejahteraan dari rasa aman. B. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil. C. Diperlukan kerjasama atau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. D. Mau berkorban demi orang lain. Atau yang E. Saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan. Nah, choice yang tepat untuk asas solidaritas adalah yang ya, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara ini dijadikan sebagai dasar pengetahuan suatu bangsa untuk hidup di suatu negara agar tetap tercapai tujuan nasional dan tetap mengedepankan nilai persatuan. Fungsinya penting untuk menjaga persatuan guna mencapai tujuan nasional. Nah, adapun untuk kawasan Nusantara memiliki asas-asas tertentu ya. Nah, asas wawasan Nusantara ini merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taatnya dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, adapun asas-asas wawasan Nusantara ini terdiri dari 6 ya. Yang pertama adalah kepentingan bersama. Nah, di mana asas wawasan Nusantara yang pertama ini adalah penting digunakan terutama ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Adanya kepentingan bersama inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bersatu. Setelah kemerdekaan, asas kepentingan bersama ini dijadikan sebagai landasan untuk membangun dan mengisi kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah asas keadilan. Nah, asas ini merupakan cerminan dari tata pergaulan dengan tidak merugikan pihak manapun dan tidak menguntungkan atau mengutamakan kepentingan pihak pribadi atas kepentingan golongan atau umum ya. Nah, jadi dalam mewujudkan cita-cita nasional, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan pada semua golongan atau kelompok tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan masing-masing individu. Asas selanjutnya adalah kejujuran. Dalam menjalankan wawasan Nusantara harus didasari pada sifat dan perbuatan yang jujur. Aminkan semua perbuatan harus sesuai dengan kenyataan dan hukum yang berlaku. Asas kejujuran ini juga meliputi keberanian untuk berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas serta ketentuan yang benar. Kejujuran menjadi asas yang harus ditegakkan pada asas wawasan Nusantara. Nah, yang keempat adalah solidaritas. Asas wawasan Nusantara ini merupakan asas yang bertujuan untuk saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Adanya solidaritas bisa menjadi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam semangat wawasan Nusantara. Nah, asas selanjutnya adalah asas kerjasama. Kerjasama ini juga termasuk sebagai asas dari wawasan Nusantara ya, karena ini merupakan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. Adanya koordinasi, saling pengertian yang berdasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar itu dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah asas kesetiaan. Pada asas ini bertujuan untuk setia terhadap kesepakatan bersama guna mencapai tujuan nasional. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dan harus terus dipertahankan sampai kapanpun. Soal berikutnya masih mengenai wawasan Nusantara ya. Berikut pernyataan berikut yang menunjukkan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu
Apakah A. Menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau keanekaragaman sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta? B. Menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara dalam setiap warga negara Indonesia. C. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. D. Pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Atau yang E. Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Ya, yang mana nih kira-kira choice-nya? Ya, yang tepat di sini adalah yang B ya, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, jadi suatu pandangan itu dibuat bukan tanpa tujuan. Nah, begitu juga dengan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang cinta tanah air serta memiliki jiwa nasionalis dan patriotik dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalis ini dapat diekspresikan atau diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, sedangkan jiwa patriotik juga bisa diwujudkan dengan berani memberantas segala kebusukan dan kejahatan yang dilakukan individu ataupun kelompok pada negara dengan tujuan pribadi. Dengan demikian, jiwa kita bukanlah hasil dari indoktrinisasi yang kosong, melainkan hasil berisi pengetahuan yang kuat akan tanah air. Nah, jadi wawasan Nusantara ini pun memiliki implementasinya masing-masing di berbagai bidang ya. Yang pertama adalah ada untuk bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yang pertama yaitu pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia sudah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Contohnya saja yaitu mengikuti pemilu yang merupakan salah satu wujud demokrasi dan keadilan. Yang kedua, memberlakukan hukum secara benar dengan pelaksanaan yang tepat. Yang ketiga, menjaga dan mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Yang keempat, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dan partai politik dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, ikut serta dalam politik luar negeri serta memperkuat hubungan diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya bidang ekonomi, implementasi untuk wawasan Nusantara di bidang ekonomi itu sendiri. Yang pertama, contohnya pembangunan ekonomi yang merata pada setiap daerah di Indonesia sehingga kesejahteraan tercipta secara merata bukan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Yang kedua, partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun ekonomi yang dapat didukung dengan pemberian fasilitas. Nah, yang selanjutnya adalah bidang sosial dan budaya. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial dan budaya contohnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia serta menjadikannya sebagai tujuan wisata guna memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua, menjaga ketahanan hukum adat yang berlaku pada setiap etnis dan suku yang ada di Indonesia, serta menjaga keberagaman baik dari segi budaya, bahasa, adat, dan status sosial, serta mengembangkan keserasian secara horizontal.
Nah, selanjutnya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Adapun contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan ini, yang pertama membangun sarana dan prasarana untuk kegiatan pengamanan wilayah di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan diri dan memelihara lingkungan serta melaporkan berbagai penyimpangan yang terjadi pada aparat yang berwajib. Nah, untuk bidang-bidang wawasan Nusantara ini juga ada ya kemarin katanya di soal, yaitu tujuan dari wawasan Nusantara ini di berbagai bidang ini. Jadi dipelajari aja dan dipahami mengenai implementasi wawasan Nusantara ini ya. Soal berikutnya, dalam kasus Tanjung Priuk terjadi pelanggaran HAM berat berupa apakah A. Pengiriman tenaga kerja wanita secara paksa, B. Perbudakan ke luar negeri, C. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, D. Kelalaian pelayanan kesehatan, E. Pencemaran tanah dan udara. Nah, tentu saja di sini yang paling tepat adalah pelanggaran yang C ya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Jadi pada peristiwa Tanjung Priuk 1984 itu terjadi berbagai jenis pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu pembunuhan secara kilat atau summary killing, tindakan pembunuhan secara kilat yang terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984 di pukul 23 itu akibat dari penggunaan kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh satu regu pasukan dari Kodim Jakarta Utara di bawah pimpinan Serda Sutrisno Mascung dengan senjata semi otomatis. Nah, para anggota pasukan itu masing-masing membawa peluru yang diambil dari gudang masing-masing sekitar 5-10 peluru tajam. Nah, atas tindakan ini jatuh korban sebanyak 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan. Nah, yang kedua adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Setelah peristiwa, para aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priuk. Korban diambil di rumah atau ditangkap di sekitar lokasi penembakan. Semua korban sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Keluarga korban juga tidak diberitahu atau diberi tembusan surat perintah penahanan tersebut. Nah, pelanggaran HAM yang selanjutnya adalah penyiksaan. Jadi semua korban yang ditahan dan ditangkap secara sewenang-wenang tersebut, mereka mengalami penyiksaan, intimidasi, dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan tersebut antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, pelanggaran HAM selanjutnya pada peristiwa Tanjung Priuk ini yaitu penghilangan orang secara paksa. Nah, penghilangan orang ini terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Hal ini terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam di tempat terpencil, terpisah-pisah, dan dilakukan di malam hari. Yang kedua adalah menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam perawatan dan penahanan aparat. Yang ketiga adalah merusak, memusnahkan barang bukti, keterangan serta identitas korban. Akibat tindakan penggelapan identitas dan barang bukti tersebut, sulit untuk mengetahui keberadaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti. Oke, demikian untuk penyajian soal dari FR guru PPKN-nya. Jika kalian memiliki jawaban atau pendapat lain mengenai jawaban di soal-soal yang saya sajikan di video ini, kalian bisa komen di bawah ya, nanti kita diskusikan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.